Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yatun Syahira dengan NPM 03190125, mahasiswi semester 6, kelas C, yang memprogram mata kuliah semester 8 di kelas A, yaitu mata kuliah Statistik Inferensial. Nah, pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Teknik Pengambilan Sampel dan Contohnya dalam mata kuliah Statistik Inferensial. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas mengenai teknik pengambilan sampel dan contohnya, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu teknik pengambilan sampel. Jadi, teknik yang dimaksud di sini adalah cara atau metode yang digunakan dalam pengambilan sampel. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi atau contoh karakteristik yang mewakili populasi tersebut. Populasi dan sampel ini sangat-sangat identik atau termaksud dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang identik dengan masalah perhitungan atau yang menyangkut angka-angka. Jadi, teknik pengambilan sampel ini merupakan cara yang digunakan atau metode yang digunakan dalam pengambilan sampel yang akan kita cari bersama. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai teknik pengambilan sampelnya ini atau cara yang digunakan dalam pengambilan sampel. Teknik atau cara yang digunakan dalam pengambilan sampel itu terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling, di mana masing-masing dalam probability sampling dan non-probability sampling ini ada bagian-bagian yang termasuk dalam keduanya. Untuk lebih lanjutnya, silakan melihat penjelasan berikut ini. Probability sampling atau ampel acak adalah cara atau teknik pengambilan sampel di mana teknik tersebut menggunakan kaidah peluang dalam penentuan elemen sampelnya. Contoh, misalkan jika suatu populasi memiliki elemen populasi sebanyak 50, sedangkan yang akan dijadikan sampel adalah 25, maka setiap elemen tersebut mempunyai kemungkinan 25/50 untuk bisa dipilih menjadi sampel. Sedangkan non-probability sampling adalah salah satu teknik sampling di mana setiap elemen populasi tidak mempunyai kesempatan atau peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Teknik ini tidak menggunakan kaidah peluang atau non-probability dalam menentukan sampel. Dalam penelitian, teknik ini sebaiknya digunakan apabila teknik probability sampling tidak dapat digunakan. Beberapa alasan yang biasanya dalam menggunakan teknik ini adalah karena faktor kedekatan dengan peneliti, biaya yang terbatas, dan lain sebagainya. Peluang elemen selain yang ditentukan peneliti adalah 0. Nah, kemudian ini yang termaksud dalam probability sampling terbagi menjadi 6, sedangkan non-probability sampling terbagi menjadi 4, seperti yang tampak pada gambar. Probability sampling. Dalam suatu populasi, terdapat pria dan wanita, ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang manajer, ada yang bukan manajer, dan berbagai perbedaan lainnya. Selama perbedaan itu bukan jadi suatu hal yang penting dalam memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil penelitian, peneliti boleh mengambil sampel acak sederhana. Dengan teknik probability sampling, sampel acak sederhana, setiap populasi harus memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Dalam kasus itu, teknik yang digunakan adalah teknik probability sampling atau sampel acak sederhana.
Teknik yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, susunlah sampling frame. Yang kedua, tetapkan jumlah sampel yang akan diambil. Yang ketiga, menentukan alat pemilihan sampel. Dan yang terakhir, yaitu memilih sampel sampai jumlah terpenuhi. Ini merupakan salah satu contoh kasus dan teknik yang digunakan dalam probability sampling. Sedangkan dalam pengambilan sampel non-probability sampling itu lebih mudah dan lebih murah untuk dilakukan, tetapi memiliki resiko bias pengambilan sampel yang lebih tinggi. Artinya, kesimpulan yang dapat kita buat tentang populasi menjadi lemah jika dibandingkan dengan sampel probabilitas. Jika kita menggunakan non-probability sampling, kita harus selalu tetap berusaha membuatnya serepresentatif mungkin untuk mewakili populasi. Seperti pengertiannya yang telah saya jelaskan sebelumnya, teknik pengambilan sampel untuk non-probability sampling ini digunakan jika teknik pengambilan sampling probability sampling itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, itulah persentase materi dari saya mengenai teknik pengambilan sampel dan contohnya dalam mata kuliah statistik inferensial. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.